Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an. Alhamdulillahi an'amana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah SWT, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan-kemudahan memulai hari dengan kebaikan. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah sabatkan kebaikan tersebut, Allah berikan keistiqomahan kepada kita, Allahumma amin. Kita akan lanjutkan tadabbur kita, halaqah kita yang ke-30. Insyaallah kita akan menadabburi ayat 191 ya, dari surat Al-Baqarah sampai 196. Sejenak kita berikan review pertemuan sebelumnya bahwa setelah usai membahas tentang puasa, maka ada perpindahan. Kalau puasa itu ada menahan untuk diri sendiri, maka prakteknya Allah SWT menginginkan kita tahan untuk orang lain. Maka ada ayat wala ta'kulu amwalakum. Jadi kalau sudah terbiasa menahan sesuatu yang dihalalkan selama 1 bulan, maka idealnya setelah keluar dari bulan Ramadan dia menahan sesuatu yang syubhat, sesuatu yang haram itu lebih mudah. Maka ada ayat wala ta'kulu amwalakum dan seterusnya. Kemudian setelah itu membahas tentang jihad ya, membahas tentang kebaikan yang umum. Kemudian masuk yang kemarin kita singgung sedikit, ayat 190. Ini harusnya kita mulai dari sini supaya tidak bias, karena kalau langsung 191 serem ya. Waqtuluhum, bunuhlah mereka. Loh, ini siapa nih? Belum apa-apa langsung disuruh bunuh. Ini review satu ayat yang perlu kita tadabburi di pertemuan sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fakir bacakan 190 ya, di akhir pertemuan kemarin. Waqatilu fi sabilillahilladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah. Fisabilillah itu ada pembenaran di sana. Jadi tidak segalanya kita boleh memerangi orang, ada syaratnya. Siapa mereka? Mereka yang memerangi kalian, dan jangan berlebihan, jangan melewati batas. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melewati batas. Nah, ketika di dalam peperangan itu, kaidah di dalam peperangan 2, kalau kita tidak membunuh, kita akan dibunuh. Makanya di sini menggunakan bahasa yang keras. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Nah ini, mereka berada di balik pebukitan, bunuh mereka. Mereka di atas kuda, bunuhlah mereka. Mereka berada di bawah tanah, bunuhlah mereka. Jadi di mana saja kita memungkinkan untuk membunuh mereka, bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya mereka membahayakan. Nah ini dalam artian peperangan yang sesungguhnya itu ada adab-adabnya. Nanti di dalam beberapa ayat ya, dalam surat Al-Hasr bahkan ketika terjadi pengusiran Bani Nadir, itu bahkan dilarang mematahkan atau memotong pohon-pohonan, apalagi sampai melukai anak-anak dan perempuan. Ini tetap yang disuruh hum di sini bukan semua orang kafir, tapi semua orang-orang yang memerangi tadi itu. Bahkan seandainya di antara mereka ada umat Islam yang berkhianat, di barisan mereka juga harus dibunuh. Ya, maka di sini adalah waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Ini satu. Yang kedua, wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Dan keluarkan mereka. Ini kan mengusir berarti ya. Entah itu perperangan terjadi ketika mereka menginvasi masuk ke wilayah kita. Akhrijuhum, keluarkan mereka. Atau sebaliknya, peperangan itu membuat kita mendesak masuk ke wilayah mereka. Mereka harus dikeluarkan.
Kenapa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, ini mungkin ayat ini sering kita jadikan dalil fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, sesungguhnya arti fitnah di sini beda dengan yang kita pahami. Selama ini yang kita pahami fitnah yang kita pahami itu adalah memfitnah, dalam artian menuduh seseorang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. Nah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sebenarnya bukan itu. Yang dimaksud al-fitnatu asyaddu minal qatl di sini adalah pengusiran yang dilakukan oleh kafir Quraisy, kemudian penjarahan, pemboikotan, kemudian isolasi yang dilakukan mereka itu lebih berat dari sekedar yang kamu lakukan membunuh mereka. Jadi ini gini, kita kan diminta membunuh mereka, berjihad, membunuh. Kalau secara manusiawi masa sih iya kita tega bunuh orang, ya kan? Nah, lalu kata Allah, yang kalian lakukan asal dilakukan dengan baik itu jauh lebih ringan daripada fitnah yang mereka timbulkan, gitu. Jadi kan kalau kita membunuh orang, kita membunuhnya nggak macam-macam, udah bunuh mati, dibunuh mati. Kalaupun luka-luka musuh, kita ambil, dia obati, jadi tawanan. Itu ada adabnya. Itu jauh lebih ringan dari yang mereka lakukan. Al-fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah yang mereka timbulkan itu jauh lebih berat. Asyaddu minal qatl yang kalian lakukan. Nah, ini sesungguhnya artian fitnah dan pembunuhan itu di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala juga punya rambu-rambu. Salah satu rambu-rambunya adalah wala tuqatiluhum indal Masjidil Haram. Jangan perangi mereka di Masjid Haram. Kalau mereka nyerang ke Mekah ataupun ini yang di Madinah menginvasi ke Mekah, jangan terjadi pembunuhan di Masjidil Haram. Satu, kaidah yang pertama. Yang kedua, hatta yuqatilukum fihi. Tapi kalaupun kita sudah nahan-nahan di bulan itu kita, di tempat itu kita diperangi atau bahkan dibunuh, kan kaidahnya dalam perang kan gitu. Kalau kita dibunuh kemudian yaudah bunuhlah saya, ya mati kita. Nah, nanti ada kolerasi dengan ayat berikutnya. Fa in qataluukum faqtuluhum. Fa in qataluukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kalian, faqtuluhum. Jangan ragu-ragu, jadi bunuh aja. Jadi membunuh orang itu, ini yang dikatakan membunuh dengan baik. Ini termasuk begini. Ada seseorang mau ngerampok kita. Orang itu menggunakan senjata tajam mau membunuh kita. Maka seandainya dalam pembelaan itu kita terpaksa membunuh mereka dan mati orang itu, jangan bersedih. Pembunuhan itu kan yang melakukan dia. Nah, itu yang disebut al-fitnah asyaddu minal qatl. Kalau kita tidak seperti itu, mungkin dia bisa menghabisi seluruh keluarga kita, mengambil harta kita, menyakiti orang-orang sekitar kita. Kalau kita ada peluang untuk bunuh dia, bunuh aja. Nah, itu maksudnya. Jadi al-fitnatu asyaddu minal qatl itu fitnah yang dia timbulkan, yang penjahat tadi itu, entah itu perorangan, entah kelompok, itu tidak seberapa jika dibanding dengan kita membunuh dia dalam membela diri tadi itu, tidak seberapa dibanding dengan mereka yang melakukan yang disebut dengan fitnah tadi itu. Efeknya bukan hanya pembunuhan, mereka menimbulkan ketakutan, trauma kepada anak-anak. Ya kan, kalau orang perampok masuk rumah kita, itu bukan hanya masalah pembunuhan saja. Meskipun nggak bunuh, anak-anak trauma, kemudian terjadi kerusakan, itu disebut dengan fitnah. Kalau dalam proses itu kemudian kita berhasil bunuh perampok tersebut, nggak usah sedih, bisa jadi itu kesalahan, tapi itu tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan fitnah yang mereka lakukan. Itu ya. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Itulah balasan orang-orang yang kafir. Tapi bukan hanya kafir, itu bukan berarti non muslim, beda. Al-Quran dalam membahasakan kafir tidak ada yang bagus. Dalam Al-Quran kalau ada kata-kata ulaika humul kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, itu tidak ada yang bagus. Kalaupun ada yang bagus nanti dipilah. Orang-orang yang lebih baik daripada al-kafirun itu biasanya memang tidak ada di dalam Al-Quran disebut
ya ayyuhal misalkan ghairul muslimin misalnya, wahai orang non muslim, nggak ada. Tetapi penyebutan kafir itu korelasinya adalah meniadakan iman atau Islam. Nah, dalam konteks ideologis berarti tidak bagus. Tetapi orang seperti itu bisa kita berinteraksi secara sosial. Nah, ini di sini kafir ini sudah non muslim, dia memerangi kita, menimbulkan fitnah. Bukan hanya memerangi saja ya, menimbulkan fitnah yang lebih berat. Fa inin tahu, kalau mereka itu menyudahi permusuhan kepada kita, fa innallaha ghafurur rahim. Masya Allah, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya saat ini bukan dihapus ya, ayat ini mengandung banyak hal. Fa inin tahu, kalau mereka berhenti kemudian bertaubat apalagi memeluk Islam, maka merupakan kewajiban kita untuk memaafkan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka dengan taubat yang mereka lakukan. Taubat tentunya dengan masuk Islam. Kalau fa'inin tahu mereka berhenti saja, jangan kita bunuh tuh orang semuanya. Ya, pernah suatu ketika Zaid ya dalam peperangan itu beliau membunuh seseorang yang bersyahadat. Beliau mengira orang yang bersyahadat ini dia bersyahadat untuk melindungi dirinya supaya nggak dibunuh. Sudah cerita berhasil dalam peperangan, sampai di titik ini cerita Rasulullah SAW marah sekali. Kenapa engkau membunuh orang yang bersyahadat? Kata Zaid, katanya, dia bersyahadat hanya demi untuk melindungi dirinya dari pedang yang aku hunus. Marah baginda Rasulullah. Dari mana engkau tahu bahwa orang tersebut melakukan itu hanya karena untuk melindungi dirinya? Nah, ini kan kita menilai sesuatu yang zahirnya saja. Meskipun dia misalkan sudah menyerah, kita ampuni, tetapi tetap namanya juga harus hati-hati. Orang tersebut kita ambil sebagai tawanan. Nah, itu ada kaidahnya dalam masalah perang ya. Nah, ini pembahasan tuntas, kemudian ini spiritnya. Kenapa kita disuruh memerangi mereka? Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Kita harus memerangi mereka karena kalau tidak fitnah akan terjadi. Nah, Al-Fakir lengkapi ayatnya ya, supaya enak ya. Wa yakunad dinu lillah, dan supaya agama Allah itu dimurnikan karena Allah. Kenapa? Kalau orang yang menghalangi kita melakukan berislam secara kafah sempurna, kita tidak perangi, akibatnya apa? Kita sholat dihalang-halangi, kita mau berdakwah jadi takut-takutan, anak-anak mau belajar Islam jadi jauh ya, seperti hari ini disupport itu yang namanya Valentine Day, hari Valentine, semuanya disupport media macam-macam, industri. Kalau itu tidak kita perangi, maka anak-anak kita secara moral hedonistik akan menyerang. Nanti kan itu kalau udah hedon, nanti kehidupan materialistik serba boleh, itu yang akan menjajah. Kalau kita tidak perangi, maka akan sulit kita beribadah. Maka wa yakunad dinu lillah itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Nah, ini kenapa? Ini yang pertama. Yang kedua, fa inin tahau, kalau mereka sebagian dari mereka itu menyudahi peperangan itu, fala udwana illa 'alal zalimin. Ini kata-katanya sangat dahsyat sekali. Maka tidak ada perlawanan, tidak ada permusuhan yang harus kita ikrarkan illa 'alal zalimin. Jadi kezaliman itu adalah sisi lain dari kekafiran. Jadi kita harus kekafiran itu ya kezaliman. Kezaliman yang paling utama dari kekafiran itu kezaliman ideologis. Kemudian kezaliman yang berikutnya kezaliman humanis yang berhubungan dengan manusia, karena tadi sudah bunuh-bunuhan, mengancam jiwa yang lainnya. Maka di situ yang dimaksud tadi itu fitnah. Sekarang kalau kita melakukan apa saja yang berkaitan dengan agama kita sulit, nah, itu muncul dari fitnah. Tapi ini misalkan jangan kita, iya betul, saya haji aja sulit. Sekarang mau haji saya daftar kok dihalang-halangin, baru disuruh berangkat 10 tahun yang akan datang. Itu fitnah. Ntar dulu, itu bukan fitnah, itu regulasi, itu peraturan. Ya kalau orang mau haji sekarang, berangkat sekarang, susah, nggak muat itu. Nah, itu bukan fitnah. Fitnah itu misalkan
Betul haji itu ada, tapi kita dilarang. Nah, itu fitnah. Baik berupa kebijakan pemerintah, kebijakan penguasa, lainnya pemerintah dan penguasa. Nah, yang kedua, hal-hal yang menyebabkan kita terhalang seperti itu. Jadi, secara sosial itu keburukan terekayasa sehingga kita menghalangi kebaikan itu enak dilakukan. Itu fitnah juga termasuk yang bukan saya nggak katakan paling kecil. Kita mau puasa sulitnya minta ampun, nah itu sudah ada fitnah. Mau sholat subuh susahnya minta ampun, sudah ada fitnah. Kenapa? Televisi misalkan sudah non-stop di rumah, itu fitnah kecil di rumah kita misalnya. Kemudian kita mau melakukan majelis taklim, dipersulit izinnya, nah itu fitnah. Nah, tapi nggak sampai bunuh-bunuhan ya. Ini fitnah yang bunuh-bunuhan, ini fitnah yang sudah masuk ke fisik tadi itu. Dia perampok, kemudian gerombolan. Bukan hanya dia menginginkan Islam itu tidak dijalankan, tapi dihabisi kita. Ethnic cleansing misalkan, pembersihan etnis, itu fitnah. Karena yang dia inginkan bukan sekedar pembunuhan, tapi mengakhiri Islam di tempat itu. Itu harus dilawan. Fala udwana illa 'alal zalimin. Maka pembahasan memerangi perang ini, dan ini Al-Fakir pernah berdiskusi. Orang itu mengambil ayat 191 tok, nggak dibahas ayat 190, tidak diteruskan ayat 192 dan 193. Akibatnya dia menjadi sangat-sangat kaku. Coba bayangkan kalau tiba-tiba kita menadaburi ayat Al-Quran itu, ayat 191 coba. Waqtuluhum, bunuhlah mereka orang-orang kafir itu dimanapun kita menjumpai. Nah nih ada di supermarket nih, non muslim, saya gorok dia. Wah, horor sekali. Padahal bukan itu. Risalah Islam itu adalah damai, ya kan? Yang kita sebar itu selesai sholat apa? Assalamualaikum. Itu untuk membatalkan atau menyudahi sholat kita itu dengan salam. Artinya apa? Itu risalah kedamaian yang kita sebar. Bertemu dengan sesama muslim, Assalamualaikum, ya kan? Di dalam Al-Quran ada surga Allah yang dinamakan dengan Darussalam. Ada juga Subulas Salam. Banyak sekali kedamaian yang ada di dalam agama kita. Itu baru salamnya saja, belum mukmin. Mukmin itu adalah nama Allah, Asmaul Husna, Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Maka mukmin itu juga demikian harusnya. Seorang mukmin itu yang membuat orang lain damai dan aman. Dia ada, maka al-muslim man salimal muslimuna min lisanihim wa yadihim. Maka orang lain itu merasa aman dari perbuatan tangan kita dan mulut kita. Mulut kita nggak nyakitin, tangan nggak nyakitin. Otomatis yang lainnya juga. Kenapa tangan, kenapa mulut? Itu representasi dari sikap fisik dan sikap yang lainnya. Sikap fisik itu nempeleng. Sifat kebijakan, dia nanda tanganin sesuatu yang merugikan. Itu juga tangan kan. Mulut dia perintahkan, dia mencaci. Itu secara langsung dan secara tidak langsung. Maka fitnah-fitnah ini yang tadi kita bicarakan, itu wajib hukumnya diperangi. Karena di sini fi'ilnya amr. Fi'il amr di sini wajib. Peperangan itu wajib terjadi ketika fitnah itu sudah mendominasi. Dan itu bahkan dalam kondisi seperti ini, itu bisa sampai fardu ain. Kalau orang meninggalkan peperangan akibatnya apa? Nanti ada terusannya di ayat 195 nanti kalau udah sampai kita bahas. Nah, itu yang pertama tempat ya, Masjidil Haram. Sekarang waktu. Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Ada 4 waktu yang dilarang berperang di zaman jahiliyah, yaitu bulan-bulan haram. Bulan haram itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nanti ditambah lagi 1 bulan haram yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, di 4 bulan itu dilarang terjadi peperangan. Jadi ada wilayah damai ya. Ada wilayah damai berbentuk waktu, yaitu Masjidil Haram, gak boleh melakukan peperangan di sana. Dan ada wilayah damai yang berbentuk waktu. Kalau tadi tempat, waktu juga. Itu sama, dimanapun juga kita ada namanya gencatan senjata, itu nanti ada batasnya. Batas waktu dan batas tempat. Tidak boleh menyerang bla 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 bla
dan tidak boleh menyerang pada waktu bla 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 bla. Itu ada. Tetapi itu kata Allah, kalau mereka menyerang di bulan haram, asy-syahrul haram, bisyahril haram, wal hurumat, dan yang diharamkan Allah dari tempat dan waktu itu seandainya dilakukan peperangan, qisas. Kita juga harus membela diri, harus melakukan itu. Maka dalam bulan-bulan haram itu bukan berarti tidak ada peperangan. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu, di bulan puasa yang kita sakralkan itu justru banyak terjadi peperangan. Ya kan? Perang Badar yang pertama, Badar al-Kubra, Badar yang kedua disebut Badar al-Kubra, itu terjadi di bulan Ramadan dan peperangan-peperangan lainnya. Dan itu yang luar biasa menandakan bahwa fitnah itu harus diperangi kapan dan di mana saja. Nah, apalagi di tempat yang sangat harus kita sterilkan dari fitnah. Mana itu tempatnya? Masjid Al-Haram dan masjid. Nah, ini meskipun di sini disebut Masjidil Haram, nanti para ulama, meskipun ini letter luck-nya ya, apakah masjid kita termasuk? Ya iyalah, kita peperangan di dalam masjid mah nggak boleh. Kalau mau pukul-pukulan ayo keluar masjid, ibarat kata gitu. Jadi ada orang di dalam masjid membuat keributan. Saya jadi teringat kasus Tanjung Priok nih. Nah, ini kasus Tanjung Priok itu disebut fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Meskipun nanti nuansanya politis, tapi itu yang disebut fitnah sesungguhnya. Ya, kalau kita bahas kasus Tanjung Priok itu menyakiti umat Islam. Itulah fitnah sesungguhnya. Jadi apalagi itu wilayahnya adalah wilayah masjid yang steril dari hal-hal demikian. Kita tidak menginginkan darah ditumpahkan apalagi di masjid. Dihinakan apalagi di masjid, di tempat yang suci. Terus di waktu-waktu yang tertentu. Nah, ini spiritnya ya. Faman i'tada 'alaikum, orang yang melanggar, fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum, maka lakukan secukupnya. Jadi gini loh. Orang misalkan ini saking kejamnya, naudzubillahi min dzalik, dia bunuhin keluarga kita, dibunuhinya itu mungkin sampai disiksa dulu, sampai diapakan dan sebagainya. Itu kalaupun kita membunuh mereka, jangan melakukan yang serupa. Meskipun di sini bimithli ma i'tada 'alaikum, itu jangan kita siksa dulu, mereka bunuh saja. Karena kan menghilangkan nyawa mereka itu untuk wala udwana 'alal zalimin illa 'alal zalimin, itu untuk mencegah kezaliman yang lebih besar. Tapi kalau kita melakukan yang sama, menyiksa juga, itu ruhnya kan berarti beda. Kita ada pembalasan dendam di sana. Nah, ini fattaqullah, maka ada perintah bertakwa di sini. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi keinginan kita sulit ya. Coba dalam peperangan misalkan, bayangkan bapak dibunuh, kemudian istri, saudara dibunuhnya dengan cara yang keji di dalam peperangan itu. Kemudian kita ada kesempatan membunuh orang yang melakukan itu untuk menyisakan atau menanggalkan rasa dendam sulit. Maka disitulah ada perintah takwa. Wattaqullah, bertakwa. Jadi bertakwa itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang sangat marah yang luar biasa. Bahkan baginda Rasulullah SAW ketika tahu Al-Wahsy ini yang masuk Islam, itu sisi kemanusiaannya pun ditampilkan dalam sejarah. Wahsy sulit untuk dalam tanda kutip dimaafkan. Meskipun baginda Rasulullah SAW pemaaf, beliau akhirnya memberikan saran, kamu jangan ketemu saya lagi. Kenapa? Karena dia yang membunuh paman yang dicintai Rasulullah SAW, Hamzah. Ini Wahsy itulah yang membuat dia sedih kan, akhirnya menyingkir dia, dan dia akan menebus nanti suatu ketika. Maka ketika Wahsy berhasil membunuh nabi palsu, dia itu ada lega sekali. Jadi seolah-olah inilah tebusan. Kalau dulu dengan tombak ini aku bunuh orang yang diantara orang terbaik, dengan tombak ini juga aku bunuh si pendusta Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, ini jadi di situ kita disuruh bertakwa dan sudah dicontohkan. Rasulullah kan memberikan solusi. Karena kalau melihat situ lama-lama kita nggak tahan. Sama dengan Abdullah bin Ubay ya, punya anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan membunuh ayahku, jangan kau perintahkan selain diriku.
Ayahnya kan munafik ya. Kenapa? Kalau yang membunuh orang lain takutnya dia nggak siap. Membunuh orang lain, dendam dia. Tapi kalau diperintah Rasulullah, bunuh bapakmu, selesai. Karena dia juga jengkel, malu punya bapak kayak gitu. Abdullah bin Ubay itu kan sangat jengkelin sekali. Dia muslim tapi munafik. Dan itu satu-satunya orang yang munafiknya tidak diperdebatkan dalam sejarah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kemunafikannya luar biasa dan diakui. Di dalam sejarah tidak ada yang tidak mengakui. Kalau nama-nama yang lainnya masih diperdebatkan. Nah, selesai di situ yang menarik kemudian muncul ayat ini. Wa anfiqu fisabilillah. Berarti di dalam berjihad itu perlu harta. Lah iya. Kita diserang. Di rumah senjata kita bambu runcing doang, ya mati kita semua. Tetap perlu duit dalam berjihad membela. Nah oke, kita diserang. Oh ini ada senapan semua, nggak ada pelurunya, ya nggak bisa juga. Tapi di dalam jihad fisik itu tetap perlu harta. Maka dalam jihad itu yang didulukan senantiasa, kecuali satu ayat saja. Wajahidu bi amwalikum dulu, baru wa anfusikum. Karena berinfak dengan harta itu permulaan yang baik. Berinfak dengan harta itu melepas sesuatu yang di luar kita. Kalau itu berat, apalagi ngelepas jiwa, itu lebih sulit lagi. Kan kita mempersembahkan jiwa. Itu gini, orang itu kita bayangkan apa sih paling mahal dalam hidup kita? Kan kalau ditanya paling mahal apa? Jiwa kan. Nah, di antara yang paling mahal hidup kita yang selain jiwa itu kan bertahap. Apa paling mahal hidup kita? Rumah misalnya, ya kan? Lalu apa paling mahal dalam hidup kita? Pekerjaan kita yang mendatangkan income tadi itu. Nah itu terus, makanya dimulai di situ ada zakat. Kemudian ada ijtihad para ulama disebut zakat profesi, ya kan? Kemudian ada zakat tahunan, zakat mal, zakat jiwa itu ada, sebut zakat fitrah. Ini untuk mendidik itu. Wa anfiqu bi amwalikum itu, wajahidu bi amwalikum di situ berjihad mulai dari harta. Nah, sama dengan kita menolong saudara kita di Palestina itu ya. Itu dengan harta dulu. Jangan terlalu semangat, ayo kita ke sana berperang. Entar dulu, yang dibutuhkan harta dulu. Harta pun sebenarnya nggak cukup. Kenapa? Harus ada kebijakan politis. Karena sama-sama kita misalkan, kita harus perangi mereka. Dengan apa? Dengan harta. Kita kirim bantuan kepada orang yang tinggal di Masjidil Aqsa, dekat Masjidil Aqsa. Di sana pajaknya tinggi sekali. Artinya uang kita itu kita kasih orang Palestina, di sana untuk membayar pajak, larinya uang kita ke Yahudi juga. Nah, jadi berjihad dengan harta bukan segala-galanya, tapi harus dimulai dari sana. Itu singkatnya. Nah, yang menarik ayat ini ada berikutnya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Itu bahasa halusnya, jangan bunuh diri. Ini diartikan secara fisik kayak gitu, betul, tapi konteksnya bukan itu. Jangan bunuh diri itu artinya apa? Ini pakai tangan ya. Wala tulku, jangan kalian lemparkan tangan kalian. Dengan tangan kalian itu diri kalian menuju kehancuran. Makanya bunuh diri itu tidak diperbolehkan. Bahkan disinyalir termasuk salah satu dosa besar. Bunuh diri nggak boleh. Apalagi bunuh diri ngajak-ngajak. Itu lebih nggak boleh lagi. Ayo kita sama-sama bunuh diri. Minum racun ini, itu lebih parah lagi. Bunuh diri sendiri aja nggak boleh, apalagi ngajak-ngajak. Nah itu satu. Yang kedua itu artinya ya. Tapi kalau itu dicuplik segitu saja betul. Tapi artinya di sini berjihad tanpa harta itu termasuk diantaranya bunuh diri. Makanya rata-rata tafsiran pertama itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka itu meninggalkan jihad dengan melarikan diri, itu dosa besar yang akan membawa kita kepada kehancuran di akhirat. Jadi ini perspektifnya lain. Kehancuran itu maksudnya adalah kehancuran di akhirat, bukan di dunia saja. Meninggalkan jihad fisik pada saat seperti ini fitnah, atau kemudian menghinakan diri, atau kemudian pada saat peperangan itu membawa kehancuran. Maka ini juga sekaligus dalil ketika pemimpin itu melihat kayak Khalid bin Walid ya. Itu melihat ini perang kalau diteruskan mati semua pada peperangan Mu'tah itu ya.
itu pimpinan-pimpinannya sudah mati. Ja'far bin Abi Thalib itu meninggal, terus ke bawah meninggal semua, sampai nggak ada itu pimpinan yang ditunjuk Rasul. Rasul kan menunjuk pimpinan, Rasulullah SAW menunjuk. Kalau Ja'far meninggal, siapa yang ganti? Kalau meninggal, siapa lagi yang ganti? Terus sampai 4 atau 5 orang ditunjuk Rasul, yang ditunjuk udah mati. Padahal kan itu sudah, kalau itu kan kalau dari sisi persediaan itu kan jarang. Kalau nomor 1 nggak bisa, nomor 2 meninggal, nomor 3 terus itu meninggal semua. Sampai Khalid bin Walid itu yang mu'allaf pada waktu itu, dia ngambil inisiatif, bukan mengangkat dirinya, dia ngambil inisiatif, mengambil tampuk kepemimpinan. Yang kanan diubah ke kiri, kiri diubah ke kanan, yang belakang ditaruh ke depan, yang ke depan taruh belakang, diputar balik sehingga terjadi debu beterbangan. Orang Romawi bingung dia. Wah, ini ketika perang loh, ini bukan yang saya bunuhin tadi orangnya. Padahal orang dari sebelah juga diputar ke sini. Yang gitu juga demikian, yang belakang didepanin. Jadi dibolak-balik itu akibatnya mengakibatkan orang Romawi mundur sejenak. Wah, umat Islam datang bala bantuan, padahal bukan. Ketika mereka terbengong-bengong itulah Khalid bin Walid menarik pasukan Islam. Itu dikatakan tidak memaksakan diri berperang dalam hitung-hitungan yang secara matematis itu akan menyebabkan kematian. Tapi bukan berarti jumlah yang sedikit itu dibolehkan untuk melarikan diri, karena pada kenyataannya jarang peperangan yang jumlahnya umat Islam itu lebih banyak, kecuali perang Hunain. Pada Rasulullah SAW, perang Hunain itu jumlahnya banyak sekali, tetapi di situ ditegur, kebanyakan itu yang seperti itu membuat umat Islam menjadi ghurur. Wah, nggak ada yang ngalahin kita. Dulu waktu kecil aja kita menang, apalagi sebanyak ini. Tapi justru itu nyaris di situ, karena sudah ada keterkaitan dia dengan materialistik jumlah itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wala tulqu bi aidikum, di situ kata-kata yad, tangan di situ itu banyak. Keputusan yang kita ambil dengan tanda tangan kita sebagai penguasa, pemegang kebijakan yang menyebabkan kerugian, itu termasuk juga tahluka, bunuh diri. Dan itu bunuh diri itu maksudnya bukan hanya fisik ya. Tahluka di sini adalah kehancuran akhirat. Kalau sampai kebijakan yang saya tanda tangani ini mengakibatkan masjid-masjid ditutup, perempuan-perempuan dipersulit menutup aurat misalkan, tidak boleh yang kerja di wilayah instansi pemerintah menutup auratnya, pakaiannya standar. Itu tadi malam Al-Fakir melihat salah satu acara televisi, perbandingan anak sekolah di Indonesia dengan Jepang. Yang disoroti banyak harusnya, tapi kenapa yang disoroti itu pakaian perempuan? Pakaian perempuan, mohon maaf di situ dikatakan, kalau perempuan di Indonesia, alhamdulillah ini kebijakannya. Pertama, dibolehkan, dibebaskan perempuan menutup auratnya. Yang kedua, diberikan standar, harus menutup lututnya. Kalau di Jepang, dia justru diberikan kewajiban, harus di atas lutut 15-18 cm. Nah, itu yang ditonjolkan. Kenapa itu yang ditonjolkan? Padahal perbedaan yang lain masih banyak. Nah, kalau itu sampai kemudian dibaca orang-orang yang tidak menyukai, kemudian dijadikan kebijakan, itu disebut dengan kehancuran. Jadi ini kehancurannya bukan kehancuran fisik. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati, itu kehancurannya adalah kehancuran akhirat dulu. Nah, baru di situ diambil boleh dilokalisir. Membunuh diri itu juga nggak boleh. Nah, bunuh dirinya dengan cara apapun juga yang namanya bunuh diri. Misalnya, oh saya nggak bunuh diri kok, saya nyewa pembunuh bayaran untuk membunuh saya. Kan ada juga orang kayak gitu, udah bingung ngabisin duit dia, hanya menyewa pembunuh bayaran untuk bunuh dirinya sendiri. Nah, itu juga nggak boleh ya, menyebabkan diri kita dalam kondisi bahaya. Itu disebut wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Nah, lihat belakangnya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau konteksnya berperang tadi, wa ahsinu itu profesional. Kalau mau perang ya perang. Jangan hanya sekedar kita mah targetnya bertahan aja. Salah. Ketika dalam peperangan seperti ini dia udah nyerang kita, jangan targetnya yang penting mah kita aman. Salah. Habisi dia, bunuh dia, taklukkan dia. Gitu. Itu disebut dengan wa ahsinu. Ihsan itu apa maknanya? Profesional. Kerja itu maksudnya apa? Bukan hanya sekedar contreng. Nah, saya udah sholat maghrib, sudah sholat isya. Nah, itu enggak. Wa ahsinu, sholat yang khusyuk itu ihsan. Gitu maksudnya. Jadi ada profesionalitas dan kemudian ada ruh
yang itqan di situ. Makanya di situ dikatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini selesai pembahasan perang kelihatannya, tapi nyambung. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Sekarang kalau terjadi peperangan di musim haji, ini masih nyambung ini. Meskipun nanti kalau orang-orang yang haji dan umroh, ayat ini diambil di sini saja. Padahal ini kadang kan di apa hubungannya habis perang ngomongin haji. Ini di sini ada. Dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Barang siapa yang terkurung uhsirtum itu dalam peperangan, terkurung ya. Sehingga dia udah berangkat jauh-jauh mau melaksanakan perang, di sana ada terjadi peperangan kan. Tadi konteksnya di Masjidil Haram kan? Ya kan? Famastaysara minal had. Berarti dia membayar fidyah. Mohon maaf, dia melakukan sesembelihan. Ini disebut dengan haji. Terus kemudian, nah ini baru dibahas yang lainnya, bukan hanya masalah peperangan itu. Kalau ada orang sedang haji itu kan nggak boleh motong rambut ya. Tapi ini hati-hati, coba terjemahkan. Wala tahriku ru'usakum. Dan janganlah kalian mencukur kepala kalian. Itu kan nyukur kepala mati, berarti motong kepala. Bukan berarti motong kepala. Di sini dalam bahasa Arabnya itu adalah memotong sesuatu yang ada di kepala, yaitu rambut. Ini kalau mau jujur ya, kalau diterjemahkan letterlock kita takut. Makanya kalau di situ bacanya apa? Di terjemahan mencukur apa? Nah, mencukur kepalamu kan? Mencukur kepala itu artinya apa? Motong kepala kan? Ya mati berarti. Padahal kita baru membahas nggak boleh. Maksudnya sesuatu yang ada di dalam di atas kepala kita, yaitu rambut ya. Itu bahasa Al-Qur'an ya kayak gitu, bukan masalah paham nggak pahamnya. Kenapa Allah tidak mengatakan misalkan wala tahliku misalkan sya'ar di situ. Langsung rambutnya saja. Kenapa? Karena masalah kepala itu lain di sini. Kita lanjutkan ya. Hatta yablughal hadyu mahillah. Fa in kana minkum maridun aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jadi mencukur kepala sebelum selesainya al-hadyu itu sesembelihan ya, yang disembelih sampai ke tempatnya. Artinya nyukur kepala itu kalau sudah dipastikan bahwa hewan sesembelihan kita itu sudah disembelih gitu aja, sudah sampai tempat penyembelihan. Itu teknis waktu kita haji saja sebenarnya. Ya, kan kita kan nggak mungkin kan, biasanya kan kita pasrahkan. Berapa nih? Udah diwakili sama, dipasrahkan sama orang. Biasanya kita nggak nunggu, udah langsung aja tahallul, udah dianggap gitu misalkan. Nah, itu masalah khilaf fikhiyah ya. Nah, permasalahan fikih yang sangat teknis sekali. Nah, atau wa man kana minkum maridun, atau punya rasa sakit di kepala yang mengharuskan dicukur. Makanya bahasanya au bihi adzan. Mohon maaf, misalkan ada sesuatu dia di sini mau dibekam misalnya. Ada nggak orang dibekam kepalanya nggak dicukur dulu? Ya susah. Ya, bisa nggak? Dibekam kepalanya tapi nggak pakai dicukur dulu. Oh ini saya lagi haji. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya, dibekam ya harus dicukur dulu. Nah, misalnya itu contohnya aja, atau yang lainnya. Nah itu maka harus membayar fidyah atau sedekah, atau tadi itu menyembelih ya. Faman lam yajid, kalau dia nggak menemukan, nah ini bahasanya halus sekali. Nggak menemukan itu artinya fidyah tadi, sesembelihan itu nggak menemukan hewan atau tidak menemukan uang untuk berkorban. Ini biasanya para mahasiswa, ini dulu saya juga gitu hajinya. Nah, di situ, oh maaf ini kelewat ya, kelempat ya. Fa idza amintum, nah kalau udah aman, peperangan udah selesai atau memungkinkan, faman tamatta'a, ini jenis haji dan umroh. Jadi ihram itu ada 3. Ini kalau saya jelaskan jadi biro haji dan umroh, ini panjang ini. Ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran, itu mafhum ya. Kalau bapak yang sudah haji itu paham itu. Jadi kalau haji qiran itu dia pakai kain ihram dari umroh sampai haji nggak dilepas-lepas, itu berat itu kayak. Kalau haji ifrad dia datangnya mepet, haji dulu, umrohnya belakangan. Nah yang sering dilakukan terutama kita itu haji tamattu.
Haji tamattu itu apa? Sampai di mikot saya niat ihram, kemudian berihram, selesai tahallul, udah ganti baju biasa. Itu untuk umroh dulu ya, biasa. Ntar tanggal 8 mulai lagi untuk haji. Nah, itu disebut tamattu. Ya enak lah. Udah lepas, bisa jalan-jalan, bisa belanja. Itu makanya dikatakan faman tamatta. Nah itu kan mustahil terjadi pada musim perang kan. Nah kalau perang orang sempat jalan-jalan, ini nggak jelas nih orang yang lain perang dia jalan-jalan gitu. Makanya disebut faman tamatta, orang yang tamattu bil umroh dengan haji, itu juga dia harus membayar fidyahnya dengan sesembelihan. Kalau yang nggak bisa, puasa. Nah ini yang menarik di sini. Ini tapi nggak cukup nih waktunya. Ya, nanti kita lanjutkan dialog kalau masih penasaran. Lihat, disuruh puasa 10 hari, tapi kaidahnya nih yang bikin menarik. Yaitu faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj. Disuruh kita puasa 3 hari selama musim haji. 3 hari puasanya di sana musim haji. Musim haji itu berakhir sampai tanggal 9. Ya, 9 Dzulhijjah itu berakhir. Jadi sebelum itu berakhir, atau ada yang mengatakan dilonggarkan. Fil haji itu maksudnya tempatnya selama belum pulang dari sana. Itu ada yang lebih melonggarkan lagi. Nah, disuruh puasa kita 3 hari di sana, dan kalau sudah pulang ditambah 7 hari. Itu dikatakan tilka asyaratun kamilah. Ini Al-Fakir lewatin ya, karena ini menarik sebenarnya kalau mau dibahas itu. Kenapa kok gitu? 10 mah 10 aja Ustaz katanya. Nah, tapi ini kata Quran. 10 itu komposisinya 3 di sana, 7 di tempat balik kita. Mungkin lain waktu ya kita tadabburi ya. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Ini bahasa lebih halus lagi. Itu adalah untuk orang pendatang haji yang bukan penduduk Mekah. Kalau yang penduduk Mekah tidak diwajibkan seperti itu. Punya saudara itu artinya dia aslinya penduduk situ gitu. Bukan kita, saudara saya di sana bermukim di sana gitu. Nah, tidak termasuk yang itu mesti berarti. Kan liman lam yakun ahluhu adil Masjidil Haram, itu yang tidak bermukim di sana. Nah, lihat wattaqullah. Jadi sudah beberapa pertemuan ini kan selalu diakhiri dengan itu. Di dalam haji dan umrah, di dalam kondisi apapun juga, ketakwaan itu tetap menjadi standar. Wa'lamu anallaha syadidul iqab. Loh, ngomong haji kok ngomongnya syadidul iqab? Karena ini masih membicarakan tentang tadi pembunuhan, peperangan, dan sesungguhnya yang lebih kejam, bukan lebih kejam ya, lebih tidak bisa dibayangkan siksaannya di akhirat nanti, kehancurannya, itu adalah Allah yang dikatakan syadidul iqab. Ini mungkin yang bisa kita tadabburi. Masih banyak sekali ayat-ayat ini karena ini masih berkaitan dengan haji. Jadi insya Allah lanjutannya nanti kita akan membicarakan tentang ibadah haji. Mungkin sementara ini kita cukupkan sekian. Nanti jika ada beberapa yang perlu didiskusikan beberapa menit sebelum kita meninggalkan tempat ini, saya persilahkan. Jazakumullah khairan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.